Halo teman-teman semuanya. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam yang menyaksikan kembali podcast kali ini. Perkenalkan, namaku Hene dari 11 IPS 2 dan kita kembali lagi nih dalam podcast yang udah lama nih nggak upload-upload ya. Dan kali ini topiknya ada kaitannya nih dengan kemerdekaan, yaitu mengenai kebebasan, kemandirian, dan keberanian. Dari ketiga kata tersebut pasti saling berkaitan ya, dan aku punya pengalaman pribadi nih. Jadi dulu aku waktu TK itu aku tuh orangnya pemalu banget sampai-sampai papaku tuh selalu ada di kelasku, selalu ada di sampingku. Dan juga suatu hari papaku tuh pergi buat ninggalin aku supaya pikirnya aku punya keberanian dan bisa berinteraksi nih dengan teman-teman. Tapi aku malah ngerasa takut. Dan aku langsung ngejar papaku, langsung ngerobek nggak sengaja ngerobek bajunya sampai parutnya gitu. Nggak kebayang kan malunya kayak apa, apalagi itu rame gitu, rame dengan orang tua siswa. Nggak sampai situ, di jenjang kemudian yaitu SD aku udah mulai ada progres untuk bisa berinteraksi dengan teman-temanku, dengan guru-guruku. Nah, dari pengalaman tersebut tuh aku ada pesan pribadi buat diriku sendiri atau bisa juga nih buat teman-teman semuanya. Kita jangan takut untuk berpisah dengan keluarga atau orang terdekat kita, karena suatu saat kita juga harus bisa mandiri, kita harus bisa berdiri sendiri di kaki kita. Dan juga pokoknya kalian itu harus bisa apa ya, percaya diri. Dan juga progres itu selalu penting ya. Nah, untuk membahas topik kali ini aku nggak sendirian nih, aku ditemenin guru yang kece banget di SMA PL Don Bosco, yaitu Bu Agatha. Halo, SMA Don Bosco. Ya, Bu Agatha ini ada yang udah tahu belum ya, atau ada yang belum tahu nih Bu Agatha ini ngajar apa aja? Kalau misalnya pasti ada ya yang belum tahu, ada yang udah tahu. Jadi kita persilahkan untuk Bu Agatha memperkenalkan dirinya secara singkat. Silahkan Bu Agatha. Baik, terima kasih Hana atas waktunya. Kalau mungkin kelas 11 dan 12 sudah tahu ya Bu Agatha. Itu dulu pernah ngampu di kelas 10 dan 11-nya. Ya. Kalau Bu Agatha sendiri, nama panjangnya makanya diperkenalkan nama panjangnya. Iya, boleh Bu. Nama panjangnya Agatha Ratnasari Indriastuti. Kami tinggal di Banyumane. Ya udah tahu kan. Iya. Di Banyumane. Terus kalau di Don Bosco ini sudah sejak tahun 2013. Wah, lama ya Bu. Lumayan ya. Iya. Terus kemudian mengampu mapelnya banyak yang Bu Agatha pernah alami nih. Wah, banyak katanya. Karena lebih dari satu tuh bisa dibilang banyak ya. Oh iya, benar. Apa aja nih Bu? Pengalaman ngajarnya di dari tahun 13 sampai sekarang ya. Iya. Sejarah Indonesia, ya PKN, ya geografi, ya PKWU, banyak ya. Wih, banyak banget, berarti pengalamannya Bu Agatha ini udah banyak Iya, ya. Kalau kesibukannya nih, akhir-akhir ini Bu Agatha lagi sibuk apa selain misalnya belajar ngajar online gitu? kesibukannya ya seperti biasa kalau di rumah ya sebagai ibu rumah tangga, tidak ada yang lain gitu. Iya, mengurus keluarga Mengurus gitu keluarga ya Bu. ya. Iya. Walaupun semuanya online nih, kita Iya, juga harus tetap semangat ya Bu, ya tetap semangat. supaya apa ya, imun kita juga tambah, kita juga harus bahagia selalu gitu ya Bu. Ya itu modal utama supaya kita nggak gampang sakit ya, Iya, harus bener. happy pokoknya. Iya, olahraga juga jangan lupa Olahraga ya. tiap pagi sampai malam untuk Iya. olahraga. Eh, Kalau menjelang tidur, kalau pekerjaan rumah kan beres baru bisa istirahat. iya. Kalau belum bisa beres kan belum bisa istirahat, artinya bergerak terus toh. Iya, Iya. pekerjaan rumah itu juga salah satu apa ya, olahraga juga bisa dibilang Olahraga ya. ringan ya. Berjemur juga penting ya. Iya. Untuk membuka topik kali ini nih, pertanyaan pertama nih, menurut Bu Agatha, apa sih arti independen atau kemandirian? Kebebasan yang juga ada pastinya ada kaitannya dengan yang namanya kemandirian, kebebasan dan keberanian. Oke. Kalau menurut Mbak Agatha ya, kemandirian atau kebebasan secara pribadi itu kan dimana seseorang tidak mengalami tekanan. Itu kan baru merdeka, bebas ya. Tidak mengalami paksaan. Boleh melakukan atau tidak melakukan kan sesuai hati keinginan kita, Iya. masing-masing individu. Kalau kita hubungkan dengan situasi merdekanya negara Indonesia beda lagi. Zaman dulu kan berjuang melawan tekanan dari penjajah ya. Iya. Tapi kalau zaman sekarang
kita ya harus punya kemerdekaan, kebebasan dalam berpikir, berkreativitas, kemudian berbicara. Tapi ingat, dalam hal ini bebasnya nggak boleh bebas yang tak terbatas, karena brutal gitu ya. kebebasan kita itu bukan kebebasan mutlak, ya. Kecuali dengan urusan Tuhan. Kita dengan urusan kita dengan Tuhan itu baru mutlak, karena itu sebagai bentuk kebebasan yang berkaitan dengan keyakinan. Pribadi ya, Bu, Pribadi, sikapnya. Untuk generasi muda sekarang nih, pastikan mengartikan bebas tuh yang benar-benar bebas gitu ya, Bu. Menurut Bu Agatha tuh tanggapan untuk mereka tuh gimana, yang menganggap kebebasan tuh suatu hal yang ya udahlah sekarepku aja kayak gitu, Bu. Kalau menurut Bu Agatha ya jangan ya. Tantangan sekarang ini semakin hebat kalau kita tidak membatasi diri, tidak melakukan satu tindakan di mana semau gue ya, artinya gitu. Ya mau jadi apa negara kita bisa ambiar gitu kan. Ya. Makanya kebebasan yang sekarang kita bisa lakukan ya semacam ini, kalian punya kreativitas, melakukan hal-hal positif. Meskipun demikian tetap ada batasan-batasan di mana harus kalian terapkan. Mengingat waktu, ya toh, bisa memanage waktu, memanage diri dari pagi bangun tidur sampai melakukan sesuatu lagi yang nantinya akan membuat kalian bisa menghasilkan sesuatu yang bisa diakui atau bisa diterima ya oleh orang lain, oleh masyarakat gitu. Kalau misalnya tadi kan ngomongin tentang kebebasan, sekarang kemandirian. Menurut Bu Agatha, ada nggak sih pengalamannya Bu Agatha yang keadaan yang mengharuskan Bu Agatha untuk mandiri nih? Oke. Kalau yang tadi saya masih nambahkan yang kebebasan dulu ya, nanti baru nyambung ke mandirian. Kalau sebagai generasi muda, ini saya masih bicara yang tentang kebebasan tadi, itu sebaiknya ya harus kebebasan yang terbatas, bukan kebebasan yang semau gue, yang kadang-kadang malah merusak kemerdekaan orang lain atau kebebasan orang lain. Banyak ya contoh, kalau kita menyampaikan berita hoax, kemudian membuat orang lain tidak nyaman, itu kan artinya kebebasan kita membuat orang lain tidak bebas. Nah, kalau kaitannya dengan kemandirian, itu sebenarnya satu hal yang kecil, kalau kita lakukan secara biasa dan rutin akan menjadi sebuah kebiasaan, hal yang baik. Contohnya misal, segala sesuatunya itu kan memang berawal dari rumah, ya. Meskipun fasilitas ada, orang tua selalu memberikan support, memberikan fasilitas apa yang kita mau, tapi kita harus berani untuk mengambil sikap bahwa suatu saat kamu nggak akan seterusnya dengan orang tua, jadi suatu saat akan sendiri, nggak akan selamanya dengan orang tua. Makanya hal yang dibiasakan untuk selalu mengembangkan diri itu berproses gitu berproses. Tentang generasi muda nih, pastikan generasi muda ada ide-ide yang baru dan menarik. Kadang tuh generasi muda tuh bingung gitu, dia punya ide tapi dia bingung mau idenya itu mau dikemanain. Gimana cara menyikapinya supaya siapa tahu ide itu bisa bermanfaat buat dirinya sendiri, enggak cuma dirinya sendiri tapi juga bisa di orang-orang sekitarnya atau juga masyarakat luas. Menurut Bu Agatha apa tanggapannya dan pesan-pesan untuk generasi muda yang punya ide tapi masih bingung gitu? Baik, terima kasih Hana. Kalau untuk pengembangan ide, kreativitas sekarang ini meskipun masa pandemi ya, bukan berarti kita terus terbatas ruang gerak kita untuk memunculkan ide-ide ya. Sepanjang ide yang kita munculkan itu baik, positif dan bermanfaat, bisa dikaryakan untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain, saya kira sah-sah saja. Dan jangan takut, jangan pernah takut. Kalau kita sudah benar ngapain takut gitu loh. Ya. Kalau kita melakukan kesalahan, ya segera saja langsung mereview, kemudian mengulang atau mungkin berbenah untuk bisa menghasilkan sesuatu gitu yang jadi jangan pernah takut untuk menciptakan sesuatu yang itu sangat berharga ya, karena
dalam hal ini memang pemuda sekarang, generasi muda sekarang tuh dituntut untuk itu. Iya, betul Iya, banget. keberanian untuk menyampaikan pendapat, tapi awas hati-hati jangan asal Iya, berpendapat. Harus bisa menempatkan nih pendapatmu tuh kepada siapa di mana, terus punya tujuan apa, kan gitu dah. iya betul. Sekarang banyak orang-orang pinter yang kadang-kadang eh, Asal gitu. asal ngomong Iya, gitu, kurang apa ya, kurang ada dasarnya ya. iya, Jadi asal ngeritik, asal memberikan apa namanya penilaian buruk gampang iya, dengan. Nah ini makanya ini harus dipupuk iya, dari sekarang untuk melakukan satu kebiasaan memunculkan ide bagus, positif, apa ya, berguna yang bermanfaat mm, untuk orang lain, diri sendiri dan mungkin itu ya. iya. Dan kritik itu juga bisa membangun, tapi kalau salah tempat juga bisa apa ya, Bumerang, memperburuk iya suasana. Ya memperburuk bener. suasana. Karena tadi kalau dihubungkan dengan kebebasan, bebas berbicara, tapi kebebasan kita ini mengganggu kemerdekaan Iya orang lain, bener. kebebasan orang lain kan sama toh. Mm-mm. Misalnya saya menyampaikan fitnah, saya bebas sih bicara sih, bicara fitnah kepada memfitnah orang lain kan bebas ya, Iya. kebebasan diri kan. Tapi ini nggak benar karena sudah merusak, mengganggu. Nah, ini berarti bukan ide Oh kreatif. iya. Berarti itu Ide ada kreatif masih itu, ada kaitan dengan norma-norma yang ya ada di batasannya Indonesia. Iya. itu, batasannya. Kalau ngomongin tentang norma, norma itu kan udah dari zaman dulu-dulu nih ya Bu, sebelum kemerdekaan pun sudah ada. Untuk mempertahankan kemerdekaan sendiri, apalagi ini di bulan Agustus Mm-mm, identik dengan kemerdekaan Indonesia. ya, Menurut Bu Agatha, gimana cara generasi muda untuk mengisi atau mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini? ya, terima kasih. Kalau masa manusia ini manusia ya sih, manusia secara pribadi itu kan semuanya berjuang toh. Iya, Ya, kalau zaman dulu ketika zaman dijajah itu kita berjuang melawan penjajah, ya. Tapi kalau sekarang ini apakah kita sudah merdeka total? Belum iya sebenarnya. belum. Baru dinyatakan merdeka secara pribadi itu ketika kita nggak ada tekanan. Nah, untuk kaula muda sekarang, bagaimana cara mengisi kemerdekaan ya? Semangat belajar, mengisi waktunya dengan hal-hal positif yang menguntungkan, yang berbuat baik, yang tidak merugikan orang lain lah Iya, seperti itu. Bahkan jangan sampai merugikan diri sendiri juga iya loh. betul. Ya toh? Karena dari apa yang kita lakukan kebebasan tadi bisa jadi merugikan diri sendiri yang akhirnya Orang berurusan lain dengan gitu. hukum, berurusan dengan ya toh? Iya, Nah, seperti ini. Jadi dengan belajar tekun, kerja keras, mengikuti mengikuti prosesnya. Mengikuti prosesnya itu artinya kalau masa kayak Hana ini ya. mm, Hana kan masih duduk di bangku SMA nih. iya, Otomatis pasti karena sedang berproses untuk menjadi orang yang diharapkan oleh orang tua, iya. dalam proses itu akan mengalami capek, Iya, tekanan. ya capek, malas, kadang juga ogah-ogahan aku enggak ya ta? Mm, Kadang-kadang seperti itu, bosen. Nah, iya. harus berani untuk melawan itu. Oh, Nah, ini supaya nanti apa yang menjadi harapan, cita-cita itu bisa terwujud. berarti artinya keluar dari zona nyaman gitu ya Bu. Ya, seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu, ada nggak pesan-pesan atau tips-tips buat teman-teman supaya menjadi generasi yang bebas, mandiri, dan juga berani? Ya. Untuk tipsnya itu kan karena Indonesia ini zaman di mana menghadapi pandemi ya. Ya. Dikatakan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Nah, kita semangati aja hidup kita seperti itu. Kita ambil untuk menyemangati hidup kita untuk sama seperti yang diharapkan oleh Indonesia itu tangguh dan Indonesia tumbuh. Maka kita sebagai generasi muda jangan gampang putus asa ya, menghadapi tugas sedikit langsung malas, tugasnya banyak itu kan berarti wah lah kamu baru dapat masalah segitu aja sudah menyerah gitu. Pantang Bagaimana menyerah ya? ya. Jadi itu mungkin yang bisa disampaikan untuk teman-teman ya. Jadi kalau generasi muda sekarang jangan gampang menyerah. Sekarang itu belum apa-apa, perjuangannya saya dulu waktu masih kecil sampai sekarang jadi orang tua yo lebih susah. Saya dulu belajar nggak kenal komputer, ada tugas clipping saja, beli koran 1 kilo 5 kilo belum tentu ada. Kalau sekarang kan kalian dimudahkan, mau bilang susah bagaimana ya toh? Teknologi Jadi ya seperti itu, dengan adanya daya dukung yang lengkap, yang mumpuni, yang bisa memadai untuk kita melakukan sesuatu ya
manfaatkan untuk bisa berkembang, untuk bisa bertumbuh kreativitasmu, untuk selalu berkarya supaya siapa tahu nanti suatu saat bermanfaat, kan kita nggak ngerti Iya, kan. Seperti ini pun juga bermanfaat loh, ini seperti ini hal kecil kan. Iya, betul. Iya gitu. Oke, jadi itu tadi dialog apa ya? Ngobrol-ngobrol sama Bu Agatha nih. ngobrol ringan. Iya benar. Jadi sekian dulu podcast kali ini. Kami berharap semoga obrolan ini juga bermanfaat buat semuanya. Aku dan Bu Agatha pamit undur diri. Stay safe semuanya dan selamat ulang tahun Indonesiaku dan Merdeka.